Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yo, sekali lagi biar semangat lagi. Selamat pagi. Luar biasa. Nah, luar biasa ya. Kita mau belajar hari ini biar semangat luar biasa. Tapi sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Yuk, Abdian, kita pimpin doanya. Teman-teman, mari kita sedikit belajar berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Terima kasih Abdian. Silakan duduk. Nah, sebelum kita belajar, tadi kita sudah berdoa. Jadi semua yang kita lakukan harus diawali dengan berdoa. Nah, kita menyanyikan lagu dulu, lagu Indonesia Raya. Yuk kita berdiri. Yuk, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Siapa yang nggak datang hari ini? Terus Azam dengan Habibah. Hadir. Julpan, Aisyah, Alif. Alif sakit tadi ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Alia, Andika, Anjali, Arif Ilham, Auliani, Bisma, Dewi, Fatimah, Lintang, Mas Febrian, Maulidin Saputra, Mufid Maulidin, Abdan, Azam gak datang juga, Nilda, Zahwa, Nurul, Kaleza, Raditya, Rama, Regina, Rebecca, Ridwan Saputra,
Rizqullah Izan Hafiz, Sayyidatul Habibah tadi nggak datang ya. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Nah, kita ini habis ada pandemi COVID. Nah, kita harus tetap cuci tangan. Tadi habis makan cuci tangan? Ya, mau makan cuci tangan juga? Iya, di depan kelas ada tempat cuci tangan, jadi cuci tangan pakai sabun. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Tema 3, iya udah habis. Kita sekarang belajar tema 4. Nah, belajar tentang 4. Apa judulnya di tema 4 itu? Sehat itu penting. Nah, gambarnya ada orang ngapain? Olahraga. Jadi kita disuruh untuk menjaga kesehatan. Nah, kita siapkan dulu alat belajar kita. Bukunya siapkan dulu. Buka buku halaman 1. Ayo dibuka. Nah, sudah dibuka halaman 1. Di situ ada apa itu judulnya? Subtema 1. Judulnya jadi kita kira-kira belajar tentang apa? Peredaran darahku sehat. Nah, kita lihat tuh di PowerPoint. Judulnya apa itu? Iya, kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Tapi sebelum belajar kita biasakan agar kita gemar membaca. Jadi Ibu sudah sediakan teks bacaan. Jadi kita biasakan 15 menit sebelum belajar kita harus membaca. Nah, Ibu bagikan ya. Nah, udah dapat teksnya? Nah, kita baca. Yuk, silahkan dibaca sendiri-sendiri. Dalam hati aja bacanya. Sudah? Apa judulnya? Nah, itu dari mana? Ini cerita dari Kalimantan Tengah. Apa ceritanya? Menceritakan apa? Kumbang Banaung. Kumbang Banaung. Jadi ini adalah cerita rakyat dari Kalimantan Tengah, dari daerah kita sendiri. Nah, yuk kita simpan teksnya.
Nah, kita lihat, kita kembali lagi ke PowerPoint kita tuh. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Gambar yang di depan siapa? Hai penonton. Masak air. Apa jawabannya? Biar matang. Nah, siapa tahu nggak? Hah? Bang Sapri, almarhum Bang Sapri. Ini tuh kenapa ibu pasang? Karena beliau rajin berpantun. Hai penonton, kan jawabannya hei. Masak air biar matang. Nah, karena kita mau belajar tentang pantun. Nah, kita hari ini belajar tentang pantun. Pantun, kita menelaah bagian-bagian pantun, kemudian mengenal ciri-ciri pantun. Kemudian nanti setelah kita belajar pantun, belajar tentang organ peredaran darah. Nah, nanti kita belajar fungsi-fungsi dari bagian pada organ peredaran darah. Gambarnya sama dengan di buku. Lihat di bukunya. Nah, ada anak SD lagi baca pantun. Apa itu tulisannya? Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat rasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangat berharga. Nah, jadi kita harus menjaga kesehatan diri karena kesehatan sangat berharga. Nah, kita belajar peredaran darah tuh ngapain sih? Kita harus gimana? Nah, ada apa ini? Pantun. Apa? Baca bareng-bareng. Sawah luas seperti surga, cahaya merah indah terpancar. Jangan malas tuk olahraga, peredaran darah menjadi lancar. Nah, sawah luas seperti surga, cahaya merah indah terpancar. Jangan malas untuk olahraga, peredaran darah menjadi lancar. Berarti kita harus apa biar darahnya lancar? Olahraga. Nah, kita lihat lagi pantun yang kedua. Nah, yuk baca lagi. Sapi Jawa warnanya merah, bawa ke Sragen di pagi subuh. Apa guna peredaran darah, angkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini tentang kegunaan organ peredaran darah. Berguna untuk apa? Iya, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ada pertanyaan. Setelah kalian mengamati contoh-contoh pantun tadi, apakah kalian tahu apa bagian-bagian dan ciri-ciri pantun? Nah, tahu nggak? Apa? Apa bagian-bagian pantun? Tadi satu pantun ada berapa barisnya? 4. Kemudian yang baca pantun-pantun tadi, pesannya dari tiap pantun ada ya tadi ya. Ada yang menjaga kesehatan, kemudian nggak boleh makanan yang terus apa lagi tadi fungsi organ peredaran darah untuk apa? Ya, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, berarti hari ini kita akan belajar tentang pantun dan peredaran darah bibar. Nah, nih sekarang ibu akan, apakah pesan dan amanat dari pantun tadi? Tadi ya sudah kita jawab ya. Nah, apakah kalian tahu tentang organ peredaran darah? Tahu nggak? Apa aja kira-kira organ peredaran darah? Pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Terus
itu di apa? Arteri dan vena itu ada di mana? Iya pintar, di pembuluh darah. Nanti kita belajar lagi ya. Nah kita perhatikan dulu nih. Hari ini kita akan belajar apa? Pantun. Kemudian organ peredaran darah. Yang ketiga itu pohon literasi. Nah pohon literasinya apa? Nah alat dan bahannya yang ibu suruh bawa di bawah. Nanti kita buat pohon literasi. Nah pohon literasinya itu nanti kita berisi pantun dan organ peredaran darah. Nah nanti kalau sudah selesai kita tempelkan di kelas kita biar kelas kita jadi lebih bagus, lebih cantik lagi. Nah yuk sekarang kita perhatikan ya, kita mulai dari pantun dulu nomor 1. Ini tadi siapa ini? Bang Sapri. Bukan Bang Supri. Itu tadi siapa? Bang Sapri. Nah, Bang Sapri bilang apa? Hai penonton, masak air. Nah, kenapa ditulis masak air? Yaitu awalan beliau kalau mau berpantun biar bagus. Nah, itu sampingnya pantun. Nah, kita mau belajar tentang pantun. Apa itu pantun? Nah, karena kalian belum terlalu memahami apa itu pantun, kita akan belajar. Nah, pantun. Menurut KBBI, pantun adalah satu baris terdiri berapa? Salah ya, bukan satu baris, satu bait. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Kemudian terdiri dari berapa suku kata? 8 sampai 12. Kemudian sajaknya apa? Sajaknya AB. Nah, kemudian baris pertama dan kedua namanya apa? Ya, sampiran. Kemudian yang ketiga dan keempat namanya apa? Isi. Nah, kalian sudah tahu pantun terdiri dari 4 baris. Terus setiap barisnya ada 8 sampai 12 suku kata ya. Terus belakang sajaknya AB. Maksudnya AB baris pertama dan ketiga harus sama. Kemudian yang kedua dan keempat sama ya. Kemudian baris pertama dan kedua namanya apa tadi? Sampiran. Yang ketiga dan keempat isi. Bentar, yuk kita lihat lagi. Nih, bagian-bagian pantun. Kita lihat. Pantun terdiri dari 4 baris. Terus baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi. nah, kita lihat contohnya. Baca bareng-bareng pantunnya. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa
Itu baris pertama dan kedua namanya sampiran. Yang ketiga dan empat namanya isi. Nah, kita lihat lagi Bandung dengan bingung. Huruf belakangnya sama. Apa itu huruf belakangnya? N, G ya. Pojok belakang hurufnya G. Terus yang kedua, baris kedua, saku dengan buku. Huruf belakangnya U, iya. U, kuku ya. U, saku dengan buku. Nah, kita lihat ciri-ciri pantun. Nah, kita lihat lagi. Terdiri dari 4 baris tadi sudah. Suku katanya 8 sampai 12. Kemudian ya, baris pertama dan 2 sampiran. Kemudian baris kedua busa. A ya. Yang keempat esa. A. Nah, perhatikan pantun di bawah ini. Apa? Baca. Pantun pertama baca. Pandai bertutur silat lidah, lakukanlah olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Nah, kita disuruh untuk apa? Olahraga teratur agar iya, peredaran kita sehat. Yang kedua dibaca yuk. Elok langit dipandang mata, indahnya cahaya yang terpancar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, kita disuruh untuk melakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Kita hitung yuk suku katanya. Dari pandai berkata, pandai bertutur. Yuk. Pandai berkata, pandai bertutur. Berapa? 10. Yang kedua, pandai bertutur silat lidah. Berapa? 9. Lagi. Lakukan olahraga teratur. Berapa? 10. Agar sehat peredaran darah. Berapa? 10. Pintar semuanya. Yang kedua, ayo hitung lagi. Elok langit dipandang mata. Berapa? 9. Lagi. Indahnya cahaya yang terpancar. Berapa? Terus sebaiknya lakukan olahraga. 11. Terus Agar peredaran darah menjadi lancar. nah berapa? Iya, ini harusnya 12 ya. Nah, kita ini kan belajar tentang pantun. Nah, ini pantunnya untuk apa tadi? Menjaga peredaran darah. Nah, apa sih yang harus kita jaga agar peredaran darah kita sehat? Nah, kita harus belajar dulu tentang organ peredaran darah. Nih, kita belajar yang kedua, organ peredaran darah. Nih, gambar apa itu? Apa namanya? Pembuluh darah, pintar ya. Nah, kita akan belajar peredaran darah dan organ peredaran darah. Yang pertama, nih kita belajar peredaran darah. Peredaran darah adalah apa? Mengalirkan darah dari tubuh. Yuk baca bareng-bareng. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem
kita coba dari buka peredaran darah kecil dulu nih. Adalah apa itu? Baca, sistem peredaran darah kecil yaitu Mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. sistem peredaran darah kecil. Sebagai berikut. Nah, kemana? Dari balik apa bilik itu? Bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru. Habis dari paru-paru kemana? Vena pulmonalis, kemudian serambi kiri. Jadi peredaran darah kecil itu hanya dari bilik kanan ke serambi kiri. Nah, terus kemudian kalau peredaran darah besar apa ya? Nah, kita buka dulu. Nah, peredaran darah besar, yuk dibaca. Besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen. Mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Dari mana itu? Bilik kiri ke arteri besar atau aorta, kemudian arteri ke seluruh tubuh, kemudian vena, kemudian ke serambi kanan. Nah, jadi perbedaan sistem peredaran darah kecil itu hanya di sekitar sistem peredaran darah itu. Jadi dari bilik kanan ke serambi kiri tadi. Nah, kalau untuk sistem peredaran darah besar ini ke seluruh tubuh. Jadi bedanya itu. Nah, kita tadi sudah belajar peredaran darah. Sekarang kita belajar organnya. Apa saja organ pada peredaran darah? Nah, yang pertama ada jantung. Nah, gambar jantung itu seperti itu. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu guna jantung kalian. Ukuran jantung adalah sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi lihat di kepal, tangan kalian di kepal. Nah, kira-kira jantung kalian tuh segitu, kecil nggak?
kecil. Tubuh kamu badannya besar, tapi kalau jantung kamu sampai terkena penyakit itu masalah. Jadi kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Nih, jantungnya sekecil ini tapi bisa memompa darah ke seluruh tubuh kita. Hebat nggak? Hebat. Terus jantung memompa darah secara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga berdenyut, mengembang dan mengempis. Jantung terletak di antara rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, diri kanan, dan diri kiri. Ya. Nih, kedua, apa itu? Pembuluh darah. Ada apa tadi? Ada yang sebutkan tadi, Nilda menyebutkan ada apa? Pembuluh darah di leher, Vena, terus? arteri. Iya, arteri. Nih, lihat. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi gunanya untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi kalau dari jantung ke seluruh tubuh itu mengandung oksigen. Nah, kalau dari seluruh tubuh ke jantung mengandung karbon dioksida. Ya. Nah, kita lihat. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik atau arteri. Nah, ini pembuluh darah balik disebut vena, pembuluh nadi disebut arteri. Tadi Milda nyebutkan ya. Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, nadi paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nih, kemudian apa itu? Paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen sebagai proses pernapasan. Nah, kita sudah belajar pantun tadi, terus organ peredaran darah. Nah, ada tugas nih. Jadi ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Ini ada 3 teman kalian yang nggak masuk ya. Jadi ada 4 kelompok atau 3 kelompok yang jumlahnya 4 orang. Yuk kita berubah ke kelompok dulu ya. Bukunya dimasukkan dulu. Masukkan dulu. Nah, kalau kemarin itu kan kalian depan belakang, ini nggak boleh ya. Depan belakangnya duduknya di samping, jadi nggak ada yang membelakangi di depan. Jadi medianya tuh menghadap ke sana.
nih. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Alat bahannya siapkan dulu. Yuk, gunting daunnya. Jadi nanti ibu bagikan lembar LKPD nih, lembar LKPD di sini. Nanti ada yang harus kamu tuliskan. Jadi kamu potong-potong dulu kertas origaminya nih. Contohnya, nih kertas origaminya. Kamu mau bentuk jadi bunga, boleh. Nah, kamu nanti gambar dulu di sini. Setelah itu dipotong. Nah, nanti setelah dipotong, kertas di jawaban LKPD kamu itu nanti dipotong, ditempelkan pada sini di potongan kertas origaminya, kemudian ditempel di pohon literasi kamu. Kira-kira paham nggak? Paham? Siapa yang belum paham? Nah, ini kan ada 2 nih. Lihat ya. Lihat dulu. Nih, jadi kertas yang 1 itu untuk bagian belakangnya. Jadi untuk kamu tempel nanti di tembok nih. Nah, yang kedua, kamu potong bentuk tangkainya. Jadi tuh lihat kan ada tangkainya kan yang bentuk pohon itu. Nah, kamu gambar dulu ini. Setelah digambar kamu potong. Nah, setelah dipotong ditempelkan di kertas karton yang satunya. Paham ya? Yuk kita mulai. Ibu bagikan dulu lembar LKPD-nya. Kita buka dulu halaman pertama. Nah, itu lembar kerja peserta didik pohon literasi kelas 5. Kelompoknya dulu, ayo tulis kelompoknya. Kelompok berapa tadi? Yuk, sudah namanya? Sekarang kita lihat alat dan bahan di halaman berikutnya. Ada kertas karton warna, kemudian kertas origami, gunting, lem kertas, kolatif nih nggak usah ya. Pensil, pulpen, penghapus. Siapkan alat dan bahan. Sudah siap? Sudah. Gambar pola pohon dan ranting pada kertas karton. Yuk, gambar polanya. Digambar ranting. Ini kira-kira kita butuh waktu berapa menit? 30 menit cukup? 1 jam? 50 menit aja ya. Nanti kita kelamaan. Oke, 50 menit. Ya, harus dibaca ya setiap langkahnya ya. Nanti kalau ada yang bingung silakan tanyakan pada ibu. Mengerti? Oke, silakan dimulai.
kelompok maju ke depan, ambil satu-satu. Terserah satu kelompok satu orang aja. Ya dibuka. Nah, di situ ditulis di sini pantun apa? Tulis pantun apa ditulis? Iya, di LKPD-nya. Tulis pantunnya. Pantun apa? Ya, mulai. Jernih air dalam telaga, sejuk air banyak ikannya, sopan santun harus jaga, itulah tanda akhlak mulia. Tema pantunnya apa tadi? Pantunnya pantun nasihat. Ya, dapat pantun nasihat. Sekarang ciri-cirinya apa? Suku kata saja. Satu baris, 4 baris. 1 bait 4 baris, suku kata 8 sampai 12, sajak AB 1 2 sampiran 3 4 isi. Suku kata baris pertama berapa? 9. Nah, suku kata baris kedua? 9. Ya, ketiga? 9. Yang keempat? 11. Nah, beri tepuk tangan untuk teman yang maju ke depan. Ada yang mau tanya? Sudah bagus ya. Nah, luar biasa. Yuk, silakan duduk. Pantun jenaka. Ya, baca pantunnya. Melatih harimaunya, banyak di pohon beringin, nenek menangis sambil tertawa melihat kekeneng kalian. Nah, yuk dibaca ciri-cirinya. 1 bait sama dengan 4 baris, suku kata sama dengan 8 sampai 12, sajak sama dengan AB 1 2 sama dengan sampiran, 3 4 sama dengan isi. Nah, terus baris pertama berapa suku katanya? 10. Ya, kedua? 10. Ketiga? 10. Keempat? 10. Nah, 10. Tepuk tangan. Ya, luar biasa. Ada yang mau tanya? Udah bagus ya. Yuk, silakan duduk. Terima kasih.
1. Lihatkan ke depan. Lihatkan ke teman-teman. Nah, ini adalah pohon literasi dari kelompok 1. Nih, kita lihat. Ada itu gambar apa ini? Gambar apa? Jantung. Fungsinya untuk Memompa darah ke seluruh tubuh. terus ini gambar apa? Pembuluh darah. Darah. Fungsinya Untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Paru-paru. Untuk penyuplai darah. Menyuplai oksigen. Kasih tepuk tangan kelompok 1. Terima kasih ya. Yuk duduk. Sekarang nih kelompok sini. Kelompok berapa ini? 4. Yuk datang maju. Nih ada kelompok 4. Yuk baca. Apa yang pertama? Jantung. Jantung fungsinya Memompa darah ke seluruh tubuh. ya. Terus gambar apa lagi? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Fungsinya untuk apa? Menyuplai darah. Menyuplai darah. Terus yang satu. Jantung untuk apa? Menyuplai oksigen dalam darah. Nah, menyuplai oksigen dalam darah. Yuk beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau tanya enggak? Enggak ya, bagus ya. Yuk silakan duduk. Terima kasih ya. Nah, ini sudah selesai kita buat pohon literasinya. Jadi hari ini kita belajar macam-macam. Nih, sudah selesai. Nah, kita belajar hari ini tentang apa saja? Apa? Pantun. Terus habis pantun belajar peredaran darah. Nah, pantun tadi ciri-cirinya apa? Satu bait terdiri 4 garis. Terus suku katanya ada berapa? 8 sampai 12. Terus ada apa lagi sajangnya? AB ya. Terus baris pertama kedua tampilan, ketiga 4 isi ya. Terus kemudian kalau pembuluh darah, peredaran darah tadi ada organ apa saja? Jantung, terus paru-paru, terus pembuluh darah ya. Fungsinya tadi fungsi pembuluh darah untuk apa? Menyalurkan ya. Terus kalau paru-paru apa? Menyuplai oksigen ya. Terus kemudian jantung memompa darah. Pinter ya. Nah sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah soal evaluasinya harus sendiri-sendiri. Jadi duduknya sendiri-sendiri lagi. Yuk cepat. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Nah, Ibu bagikan soalnya ya.
Sudah ya? Nah, sudah mengerjakan soal evaluasi, sudah belajar. Sekarang ini adalah kita belajar tadi hari ini belajar pantun dan peredaran darah. Nah, pertemuan berikutnya juga kita memperdalam materi itu. Jadi semoga kita semakin paham dengan pantun dan organ peredaran darah, sistem peredaran darah. Nah, sebelum kita pulang, tadi kita mulai dengan berdoa. Nah, sekarang kita pimpin berdoa siapa ya? Jumpa, yuk. Sini. Ayo, makasih. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dulu. Bareng-bareng. Nah, kita pulang ya. Hati-hati di jalan, jangan